sebagai Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Untuk kesempatan ini, maka kita nanti akan mendengar paparan dari yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua nanti mewakili WHO Indonesia. Tema dari kuliah tamu kita hari ini adalah Maintaining Physically Active Community During Pandemic, an Interdisciplinary Effort. Nah, kembali nanti dari pemerintah Provinsi DKI dan satu lagi dari WHO Indonesia. Sedikit introduksi bahwa Hari Aktivitas Fisik Sedunia 6 April itu baru mulai diperingati di Indonesia pada tahun 2002. Pada waktu itu WHO menghimbau dan mendorong seluruh anggota WHO sedunia untuk mengajak masyarakat untuk membangun gaya hidup yang aktif sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pada tahun 2002 itu tema yang didorong oleh WHO adalah Move for Health. Dan untuk Hari Aktivitas Fisik Sedunia tahun 2022 ini temanya adalah Move to Live. Jadi masih di seputar bagaimana kita bersama bisa membangun gaya hidup yang aktif. Baiklah, saya kira saya tidak akan berpanjang kata. Acara hari ini nanti pertama akan disampaikan paparan dari Dr. Widya Stuti yang akan mewakili Gubernur DKI Jakarta. Kemudian disusul dengan paparan dari Dr. Francisca. Setelah itu baru dilakukan tanya jawab. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan ucapan terima kasih tak terhingga, kami persilahkan Dr. Widya Stuti untuk memulai paparannya. Nanti dilanjutkan dengan Dr. Ya, terima kasih Dr. Bobi atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Olahraga FKUI, Ibu Dr. Nani Cahyani Sudarsono SPKO. Yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, Brigjen Polisi Dr. Leni Pintowari SPKO, dan Bapak Ibu sekalian, para dokter, staf pengajar di FKUI yang berbahagia. Pertama-tama saya memohonkan maaf karena Bapak Gubernur mendadak ada acara sehingga mewakilkan kepada saya. Semoga ini bisa mewakili ya, karena saya mendadak mendapatkan disposisi. Semoga sekali lagi tidak mengecewakan. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat Hari Aktivitas Fisik Dunia tahun 2022. Semoga kita semakin bugar, semakin sehat, dan semakin produktif. Izinkan kami menyampaikan beberapa slide. Ini juga saja baru dibikin mendadak. Semoga bisa menjawab sesuai dengan keinginan panitia. Ini sengaja logo ini kita pasang. Ini logo DKI, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Kemudian kita punya logo baru, Jak Sehat, Jakarta Sehat, sebagai semangat kita untuk mengajak segenap warga menjadi sehat. Ada beberapa aplikasi yang sudah kita tetapkan menjadi dalam rangka transformasi layanan kesehatan dan transformasi digital. Kami juga punya semangat logo rumah sakit kita akan kita bikin sebagai rumah sehat untuk Jakarta. Dan ini logo Puskes, dan kebetulan DKI Jakarta ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi Sherpa untuk kegiatan G20, di mana untuk DKI khusus membahas tentang kesehatan di daerah urban. Tentu hal ini sesuai dengan semangat tema kita hari ini, bagaimana menjaga aktivitas fisik pada masyarakat selama pandemi. Ya, next slide. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang dalam rangka menghadapi pandemi yang sudah 2 tahun kita hadapi bersama-sama. Mungkin sedikit mengingatkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang sejak awal komit untuk menjaga
meningkatkan dan menunjukkan hadir pemerintah dengan tetap menguatkan prinsip 3T. Jadi meskipun kondisi pasien sudah sangat menurun, tetapi kami tetap komitmen untuk tetap menjaga kualitas maupun kuantitas testing, tracing, dan treatment supaya bisa mendeteksi sedini mungkin sehingga kasus-kasus pandemi bisa segera kita atasi. Sebagai ilustrasi, saat ini positive rate di DKI Jakarta selama sepekan angkanya sudah sangat turun. Memang kita sudah pernah di posisi di bawah 5% di awal tahun yang lalu, tetapi pada saat gelombang Omikron masuk, kita sempat naik dan saat ini kita sudah bisa menekan hampir mendekati di bawah 5. Kita berharap semakin turun sehingga sesuai dengan standar WHO yang ditoleransi adalah di bawah 5% untuk angka positive rate. Kemudian untuk tingkat kesembuhan, angka DKI Jakarta saat ini adalah 98,4% dan yang menggembirakan adalah keterisian tempat tidur rumah sakit, baik itu isolasi maupun di ICU, yang kita pernah di angka 98% dengan jumlah kapasitas tempat tidur 12.000 lebih. Saat ini kita di posisi keterpakaian yang sangat kecil, 11% dan 18%, dan sekali lagi kita berharap angkanya semakin menurun. Yang masih menjadi PR adalah tentang vaksinasi. Mungkin kembali dulu. Saya mengucapkan memberikan apresiasi kepada teman-teman sejawat semua yang telah ikut mensukseskan. Satu adalah pengendalian COVID dari sisi testing, tracing, treatment, dan yang berikutnya dari sisi vaksinasi. Karena tentu tanpa kolaborasi berbagai pihak, DKI Jakarta tidak mungkin mampu menunjukkan perform kinerja dan menunjukkan cakupan vaksin yang sudah tercapai dengan baik. Jadi untuk vaksinasi di DKI Jakarta, untuk dosis pertama kita sudah bisa di posisi angka lebih dari 100%, karena kita juga harus memvaksin warga di luar DKI yang sekolah maupun yang bekerja di DKI Jakarta. Sedangkan dosis kedua juga kita sudah mencapai target, tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mohon titip bahwa untuk vaksinasi booster, kita targetkan di Ramadan ini menjelang Lebaran kita berharap bisa mencapai angka 50% dari total jumlah sasaran 8 juta. Saat ini DKI Jakarta baru mencapai di posisi 32%. Masih banyak warga yang tanda kutip enggan untuk dilakukan booster. Untuk itu, mumpung ketemu dengan teman-teman sejawat semua, izinkan kami menitipkan, mensosialisasikan, mengajak, menghimbau supaya orang-orang tersayang di sekeliling kita, lingkungan kita untuk mau dilakukan vaksinasi booster. Kami selama Ramadan ini melakukan akselerasi percepatannya bersama dengan semua kolaborator termasuk tim dari polisi, TNI untuk percepatan dan menyesuaikan dengan jam pemberian vaksin. Kita buka juga layanan di malam hari bersamaan selesainya masa tarawih bagi umat muslim. Ya, next slide. Bapak Ibu, DKI Jakarta sama dengan di Indonesia tentu tidak hanya bicara tentang COVID ya. Jadi pandemi COVID ini membuat kita semakin sadar bahwa suatu transformasi yang lebih cepat. Sebagai ilustrasi bahwa angka hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 dibandingkan 2018, angka-angka yang terkait dengan gaya hidup dan efek-efek yang terjadi akibat gaya hidup sangat luar biasa peningkatannya. Contoh di DKI Jakarta, obesitas yang prevalensinya semula adalah 15,4% menjadi 21,8%. Kemudian akibat berikutnya adalah gangguan jantung koroner, prevalensinya juga meningkat, termasuk stroke, gagal ginjal kronik, diabetes tipe 2, semuanya meningkat. Juga Bapak Ibu hipertensi meningkat, kemudian kanker juga meningkat. Kaitannya lagi adalah bahwa kami mempunyai klinik di bawah koordinasi Dinkes yang mengukur, menilai medical check up bagi pegawai DKI. Dan yang menarik adalah tingkat obesitas pegawai DKI itu tinggi juga Bapak Ibu, yaitu 28,74%. Kemudian sudah kita coba telusuri, ternyata memang sangat kurang aktivitas fisik, di mana DM-nya juga
ditemukan 3,4% dan hipertensi 34%. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengejar meningkatkan germas gerakan masyarakat sesuai dengan slogan dan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan itu harus terus kita gemakan. Bagaimana memberikan penyadaran semua lapisan masyarakat dan melalui institusi apakah itu sekolah maupun semua perangkat daerah yang ada di Pemprov untuk sama-sama menggunakan gemar olahraga itu menjadi sesuatu yang sedang terus kita gencarkan. Ya, next slide. Bapak Ibu, saat ini DKI Jakarta dalam posisi PPKM level 2. Tentu semua sudah mengetahui bagaimana indikasi atau beberapa tingkat protokol kesehatan yang harus dipatuhi terkait dengan level 2. Kapasitas maksimal yang harus diisi untuk suatu ruangan tertutup adalah 50% dengan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan kegiatan-kegiatan yang tentu dijaga betul protokol kesehatan. Kami saat ini sedang terus berupaya selain menjaga supaya PPKM levelnya semakin turun, tentu kita juga bagaimana bisa menumbuhkan kegiatan yang lain, termasuk aktivitas fisik, aktivitas sosial, dan dampaknya adalah peningkatan ekonomi. Kami sudah terus mengajak bicara, duduk bareng dengan berbagai komponen masyarakat melalui berbagai peran dari seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial lain, sehingga meskipun pandemi, tetapi tetap itu kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, dengan tidak meningkatkan kejadian COVID. Jadi satu sisi kita tetap menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan kapasitas, kualitas, dan kuantitas 3T-nya, baik itu testing, tracing, treatment, tapi satu sisi kita juga mulai membuka peluang-peluang yang efeknya adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai inovasi, kreativitas dari teman-teman di jajaran puskesmas, rumah sakit, maupun para kolaborator, dan juga tentunya dampak berikutnya adalah bagaimana mengajak warga untuk juga aktivitas sosial yang tentunya ujungnya peningkatan status ekonomi. Ya, next slide. Bapak Ibu, sebagai informasi, DKI Jakarta sangat berkomitmen untuk terus tidak hanya membuat regulasi terkait dengan germas. Jadi turunan dari Permenkes tentang gerakan masyarakat hidup sehat, di mana ada poin tentang aktivitas fisik. Tentu aktivitas fisik tanpa penyiapan sarana prasarana tidak akan terwujud. Sebagai bentuk komitmen kita adalah pertama membuat pergub tentang germas. Nah, pergub tersebut tentunya di konsekuensinya menyiapkan semua perangkat sumber daya, apakah itu SDM-nya, di mana kita siapkan di semua di kecamatan warga ada instruktur olahraga yang diinisiasi dari puskesmas maupun dari dinas pemuda dan olahraga. Yang berikutnya adalah sarana yang untuk orang beraktivitas fisik. Jadi DKI Jakarta sengaja memang membuka jalur-jalur pedestrian, trotoar yang memang memadai, terus ditingkatkan supaya orang bergerak. Jadi ini adalah bagian, satu sisi adalah mengurangi polusi udara dengan menguatkan transportasi massal. Satu sisi adalah bahwa bagaimana orang memaknai kaki itu sebagai alat transportasi. Jadi sebelum bisa bergerak untuk menaik sarana kendaraan transport, kita memberikan penyadaran bahwa kaki itu sebagai sarana transport. Nah, kaki sebagai sarana transport kita siapkan adalah tadi pembangunan trotoar yang insya Allah tentu kita berharap aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai suatu ruang ketiga sehingga warga juga bisa berinteraksi, mengurai sebagai kejenuhan selama masa pandemi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah di bawah koordinasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, DKI Jakarta terus meningkatkan jumlah taman. Jadi silakan Bapak Ibu berkunjung ke taman-taman cantik kita yang tersebar di semua kecamatan.
Banyak sekali taman-taman yang direvitalisasi, yang dipercantik, yang bisa menjadi sarana ruang ketiga, aktivitas sosial bersamaan dengan aktivitas fisik. Tentu itu semua adalah dalam rangka salah satu faktor intervensi mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular. Tadi terkait dengan faktor risiko obesitas maupun masalah penyakit jantung maupun endokrin. Yang berikutnya adalah selain tadi transportasi massal yang kita tingkatkan terus, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua kemudian tadi taman maupun trotoar yang semakin kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah kita juga membuat hunian yang terjangkau dalam rangka mengurangi kepadatan di satu titik yang ternyata menimbulkan masalah kesehatan. Jadi hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang terus-menerus kita gunakan. Dan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kami melalui Dinas Olahraga melakukan kegiatan festival olahraga sepanjang tahun. Jadi bentuk festival olahraga sepanjang tahun ini sangat sederhana. Bagaimana mengajak semua unsur di tingkat kelurahan untuk digerakkan. Ada kegiatan suatu tempat untuk olahraga yang terus-menerus harus bisa dilakukan sepanjang tahun. Tentu ini bukan perkara mudah, karena untuk membelokkan ke peminatan warga yang dengan segala kemudahan digital, di mana tanpa bergerak itu bisa selesai dengan di dalam rumah dan dalam genggaman, tentu ini menjadi tidak mudah. Sehingga salah satu yang kita dorong selain membangun sarana, tapi juga menggugah aktivitas fisik, di mana Dinas Olahraga mengembangkan itu tadi kegiatan festival olahraga sepanjang tahun. Jadi ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana keperpihakan DKI Jakarta terhadap aktivitas fisik. Ya, next slide. Ini adalah ajakan kami membuat selain tadi menyiapkan sarana, tentu literasi terhadap penduduk masyarakat menjadi sangat penting, dan kami berharap kita bisa berkolaborasi bagaimana menyadarkan warga akan pentingnya aktivitas fisik. Berbagai infografis kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo terus-menerus kita coba perbaiki supaya warga semakin sadar bahwa aktivitas fisik menjadi sesuatu gaya hidup yang harus terus-menerus kita gunakan menjadi suatu kebiasaan baik. Ya, next slide. Mungkin itu teori-teori yang saya yakin tidak perlu kita ulang. Kemudian kita juga terus mengkampanyekan tentang cerdik, suatu slogan yang diciptakan oleh Kementerian Kesehatan. Ajakan ini adalah ajakan untuk selain aktivitas fisik juga kita siapkan format UKBN, upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui kegiatan Posyandu, Posbindu. Jadi cek kesehatan secara rutin melalui C itu selain bisa cek kesehatan di puskes secara gratis, juga dilakukan secara komunitas masyarakat melalui kegiatan Posbindu maupun Posyandu. DKI juga sangat komit terhadap aturan tentang dilarang merokok. Kita sudah punya perda tentang penanggulangan pengendalian polusi udara, di mana dalamnya sudah memasukkan komponen tentang larang merokok di tempat-tempat tertentu maupun tempat-tempat umum. Kita juga sudah punya pergubnya sehingga itu bisa berharap bahwa dengan aktivitas fisik yang baik, polusi udara yang terkendali DKI menjadi lebih sehat. Dan poin berikutnya yang kita kampanyekan melalui cerdik adalah R, rajin aktivitas fisik, yang kita lakukan berbagai bentuk pelatihan baik kepada nakes kita maupun kepada kader-kader masyarakat, sehingga bisa menjadi corong bagi kita untuk digunakan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Kemudian D-nya kita kampanyekan tentang diet yang seimbang, di mana ada suatu infografis tentang isi piringku yang kita berikan kemudahan untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian kita juga ingatkan bahwa istirahat cukup perlu tetap terus kita lakukan supaya tidak lelah fisik dan psikis. Dan yang saat ini sangat penting, sangat-sangat penting tentang stres. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan
di dalam diskusi-diskusi tentang Urban 20. Mental health adalah salah satu isu penting yang akan kita angkat karena dampak dari pandemi adalah multidimensi. Satunya adalah bagaimana angka tanda kutip kesakitan maupun angka masalah kesehatan mental menjadi meningkat, termasuk kekerasan pada perempuan dan anak. Sehingga mental health ini menjadi salah satu topik yang kita angkat untuk bisa didorong di tingkat nasional dan di tingkat dunia. Kami juga membuat suatu di medsos melalui IG Live maupun podcast diskusi-diskusi yang dipimpin oleh tim kita bersama dengan salah satu tim dokter spesialis kesehatan olahraga yang bergabung di klinik di DKI Jakarta. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal dalam rangka seperti contoh Hari Kesehatan Nasional maupun peringatan Hari Kesehatan, kita tidak memberarti hanya semata-mata peringatan yang sifatnya umumnya, tetapi juga pasti kita masukkan kegiatan yang membuat suatu tantangan membakar karbohidrat, membakar kalori. Jadi kita lombanya adalah bagaimana mengajak warga masyarakat untuk apakah itu jalan kaki, berlari, bersepeda, dan sebagainya sebagai bentuk yang terus-menerus kepedulian kita terhadap pengendalian risiko faktor penyakit tidak menular tadi. Kemudian berbagai edukasi melalui infografis juga terus-menerus kita lakukan, termasuk tadi karena diabetes menjadi salah satu topik angka kesakitan tinggi di DKI, sehingga terus-menerus kita gunakan. Jadi kombinasi antara edukasi literasi terhadap masyarakat, kesiapan sarana dengan penyiapan fasilitas, kemudian penyiapan taman, trotoar, dan regulasi yang berpihak terhadap gerakan masyarakat sehat itu terus-menerus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, ini mungkin Bapak Ibu sudah melihat, kita punya stadion yang akan segera di launching, soft launchingnya sudah, nanti akan ada launching mungkin di masa-masa depan. Dengan adanya stadion yang bertaraf internasional, itu adalah salah satu bentuk keberpihakan DKI Jakarta terhadap aktivitas fisik. Kita berharap melalui stadion ini akan terus bergema bagaimana warga untuk terus bergerak dan bergerak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Widya Stuti untuk paparannya. Mohon kesediaannya untuk tetap bersama kita. Pak Bobi, Bu Nani, saya mohon izin, mohon maaf. Kebetulan sore ini saya harus rapat di Jakarta International Stadium karena akan ada event yang harus kita sebagai panitia. Jadi saya tidak bisa ikut sampai akhir, tapi saya menugaskan Dr. Boni dan Dr. Endang untuk ikut sampai dengan selesai. Jadi saya meninggalkan acara, semoga acara sukses dan kami siap berkolaborasi, dokter, bagaimana untuk menyemangatkan tadi festival olahraga sepanjang tahun yang menjadi slogan kita dan memang sudah dilakukan aktivitasnya. Demikian dokter, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, hadirin yang saya hormati, kita akan masuk ke tamu kita yang kedua, yaitu Dr. Francisca Mardiana Ningsih, MPH. Silakan Dr. Francisca. Ya, terima kasih Dr. Bobi. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Dok. Silakan. Banyak sore untuk pimpinan dan juga anggota di FKI. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir ya dan berbagi di dalam event yang sangat menarik ini ya. Hari ini kita memperingati Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Di tengah-tengah pandemi, tentu saja kita ini menjadi suatu tantangan. Nah, saya melihat di undangan yang diminta adalah pembicaraan tentang interdisciplinary for improvement of physical activity.
Di sini saya coba menyusun beberapa informasi ya. Mungkin nanti ada beberapa yang sudah sangat diketahui oleh rekan-rekan sekalian karena ini memang spesialistik untuk olahraga, tentunya sudah sangat memahami tentang physical activity dan sebagainya. Tapi tujuannya dari presentasi saya adalah untuk membuka diskusi. Dan tadi baik sekali bahwa sudah dimulai dengan Jakarta yang memang sudah banyak ya, kami juga mengakui banyak mengambil inisiatif untuk menjadi kota yang lebih sehat. Jadi lebih selaras dengan terutama dari WHO, kita juga sedang mendorong terutama di Asia Tenggara untuk kesehatan perkotaan yang lebih dari sekedar kota yang cantik dan bersih, tetapi juga kota yang aman, nyaman, kemudian juga berorientasi pada kesehatan. Oke, tanpa berpanjang kata, izinkan saya menayangkan beberapa paparan hanya untuk memantik diskusi. Apakah sudah tampak, Dr. Bobi? Sudah. Oke, sebentar saya slideshow. Ya. Ya, saya ingin memulai dari non-communicable disease. Mohon maaf sebelumnya paparannya masih dalam bahasa Inggris karena ada proses review internal gitu ya. Tapi saya juga tidak punya kesempatan untuk menerjemahkan. Tapi saya yakin ini tidak menjadi kendala untuk para audien di sini. Jadi saya ingin mulai dengan non-communicable disease. Seperti tadi Dr. Widya Stuti sudah menyampaikan, yang tampak di luar ya. Dari COVID ini kita juga sudah belajar ya bahwa non-communicable disease itu sudah betul-betul tantangan yang present and danger buat kita. Ya, karena kematian dan severity dari COVID ternyata sangat dipengaruhi oleh adanya PTM ini pada satu individual. Secara global, kontribusi dari PTM atau penyakit tidak menular terhadap kematian itu terus meningkat. Ya, di tahun 2000, 4 dari 10 kematian itu disebabkan oleh NCD, kemudian 2019 naik jadi 7 dari 10. Dan di tahun 2021 belum ada angkanya memang berapa persentasenya, tetapi dari global repository kita, global monitoringnya WHO yang diinformasikan oleh negara-negara anggota, 37% negara anggota mengalami disruption ya pada layanan dari PTM, 45% mengalami disruption di masalah mental health. Ya. Jadi bisa dibayangkan ketika trennya yang karena masalah PTM ini makin meningkat ketika COVID justru terjadi gangguan atau keterhentian dari layanan untuk PTM ini. Di sini juga sudah dilihat ya, kita sudah mulai ke arah untuk melihat sebagai satu kesatuan PTM dengan mental health. Jadi tidak menjadi suatu yang terpisah, sangat terpisah seperti dahulu, karena tentu saja saya yakin semua sudah melihat ya, masalah dari PTM itu juga menimbulkan beban pada kesehatan mental, baik pada individu yang mengalami PTM-nya maupun keluarga yang menjadi caregiver-nya. Karena itu sekarang kita mulai memandang dua problem ini sebagai satu kesatuan, satu diet untuk melihatnya. Nah, bagaimana di Indonesia? Data yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan memang proporsi atau kontribusi NCD PTM kepada kematian di Indonesia terus meningkat dari tahun 1990, 37% dari kematian itu disebabkan oleh PTM, sampai di tahun 2014 sudah naik ya lebih dari 2 kali lipat menjadi 71% dari kematian itu dikontribusikan oleh PTM. Dan laporan terakhir WHO statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa di regional Asia Tenggara, kalau kita melihat dari probability of dying ya, karena 4 NCD utama itu, Indonesia itu yang tertinggi di antara negara-negara anggota WHO yang di Asia Tenggara. Yang tertinggi itu adalah Myanmar. Jadi kita hanya satu slide di bawahnya Myanmar. Alias kalau kita hidup di Indonesia, kemungkinan kita untuk meninggal karena NCD itu paling besar kedua di antara negara-negara yang lain. So this is betul-betul merupakan suatu tantangan buat kita ya. Nah,
terkait dengan NCD, secara global sudah ada action plan untuk pencegahan dan pengendalian dari PTM ya. Awalnya menggunakan kerangka waktu 2013-2025, tapi terakhir ini sudah diwacanakan dan sudah mulai disusun untuk extension sampai ke 2030 untuk menyesuaikan dengan pengukuran dari target SDG. Nah, dalam Global Action Plan itu yang ditargetkan adalah penurunan ya, penurunan dari kematian prematur karena PTM, karena 4 penyakit besar PTM. Kalau tadinya, kalau tahun 2025 target kita secara global adalah 25%, tapi tahun 2030 kita ingin bahwa kematian dini karena PTM itu turun 33% dari baseline tahun 2016. Nah, untuk mencapai target itu sudah di set up sejumlah target antara yang menyasar pada faktor-faktor resiko, yang faktor resiko yang menyebabkan PTM. Ada di situ, bisa dilihat di gambar sini ya, tentang penggunaan tembakau ya. Kita sudah dengan perhitungan ditargetkan bahwa penurunan 33% tersebut bisa tercapai bila penggunaan tembakau menurun 40% by 2030 dari baseline 2016 ya. Kemudian juga tentang sodium intake ya, turun 40%, lalu penggunaan alkohol turun 20%, dan juga ada beberapa yang lain, dan juga termasuk di dalamnya adalah physical inactivity, mohon maaf. Jadi targetnya adalah prevalensi dari physical inactivity itu menurun 15% secara global ya pada tahun 2030. Ini adalah prerequisite yang secara perhitungan akan memampukan kita semua secara global mencapai target penurunan dari kematian dini karena PTM yang 33% tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mencapai penurunan 15% dari physical inactivity by 2030? Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit beberapa data ya tentang state of physical activity. Secara global itu 23% dari orang dewasa dan 81% dari remaja 11 sampai 17 tahun ternyata tidak memiliki tingkat aktivitas fisik yang memenuhi standar dari WHO. Jadi bisa kita lihat yang miris ya, bahwa yang lebih besar proporsinya yang tidak memenuhi standar minimum dari aktivitas fisik justru di kalangan yang muda. Dan data juga menunjukkan 1,6 juta kematian setiap tahun itu bisa diatribusikan karena kurangnya aktivitas fisik. Bagaimana dengan regional Asia Tenggara sendiri? Kalau dilihat secara regional kelihatannya kecil ya, hanya 14,7% mereka yang 18 tahun ke atas itu kurang, tingkat aktivitas fisiknya kurang. Tetapi kalau kita lihat Indonesia, nah ini datanya saya coba mengkontraskan antara data Riskesdas 2013 dan 2018. Kita bisa lihat ya bahwa secara total prevalensi mereka yang physical inactivity alias tingkat aktivitas fisiknya tidak memenuhi standar di kelompok 10 tahun ke atas ya, itu meningkat secara total ya. Kalau di 2013 itu 23%, ternyata di 2018 meningkat menjadi 33,5%. Tapi kalau kita lihat per kelompok umur, kita bisa melihat gambaran yang sebenarnya lebih mencemaskan. Tingkat aktivitas fisik peningkatan yang besar terjadi di kelompok yang muda justru. Kita bisa lihat yang paling atas ya, kelompok 10-14 tahun itu naik dari 49% jadi 64%. Jadi sebagian besar mereka yang di SD ini ya justru tingkat aktivitas fisiknya sangat rendah. Ya. Kemudian 15-19 tahun itu juga terjadi peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2013 ke 2018. Ya, yang kelompok yang lainnya itu juga ada peningkatan, tetapi tidak sekontras yang dua kelompok muda di atas tadi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam datanya, ini juga lebih cemas lagi sebenarnya kita. Kalau dilihat dari kelompok berdasarkan occupational, berdasarkan jenis pekerjaan ya, antara yang tidak bekerja, sekolah, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang dikelompokkan di dalam Riskesdas, kita bisa melihat bahwa mereka yang sedang bersekolah justru yang paling besar proporsi yang tidak memiliki aktivitas fisik yang cukup. Nah, kita tidak bisa bilang gara-gara sekolah nih jadi dia tidak beraktivitas fisik, tapi kita perlu mempertanyakan. Jadi apakah kita perlu
ada sesuatu yang perlu dirubah dan perlu menjadi prioritas ya dari pendekatan lewat sekolah ini. Kalau kita lihat dari jenis kelamin, kelihatan di sini bahwa yang kelompok laki-laki ternyata yang lebih besar yang tidak memiliki aktivitas fisik yang mencukupi sesuai standar. Oke, nah mencoba menjawab dari tantangan tadi untuk bagaimana kita menurunkan tingkat inaktivitas ya menjadi turun by 15% di tahun 2030. WHO memfasilitasi penyusunan Global Action Plan on Physical Activity atau yang dikenal dengan GAPA. Ini juga timeline-nya sampai 2030. Kalau yang sudah pernah membaca dokumen GAPA pasti sudah mengetahui ya ada 4 strategic objektif dan kemudian ada 20 policy action yang berbasis bukti. Nah, 4 strategic objektif ini tadi sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Dr. Widya Stuti ya. Jadi untuk meningkatkan aktivitas fisik itu memang perlu 4 unsur ini digarap. Tidak bisa hanya individunya saja yang dimotivasi ya atau diajari atau diedukasi ya. Itu penting, sangat penting karena itu ada create active societies. Jadi harus ada penyadaran, peningkatan kesadaran, edukasi, kampanye ya untuk memotivasi orang beraktivitas fisik. Bukan olahraga yang sangat intens tidak, tetapi ringan tapi rutin itu yang harusnya menjadi fokus dari kampanyenya. Itu satu hal. Tetapi tidak cukup ketika lingkungannya tidak memenuhi, tidak menjamin ya, tidak memfasilitasi dia. Misalnya, yang paling gampang saja kalau misalnya jalan raya, keselamatan jalan raya itu kurang terjamin ya. Oke, pedestrian dibuat, tetapi kalau misalnya ternyata di situ naiklah motornya, kemudian digunakan yang lain-lain, jadi tidak bisa menjamin keselamatan orang yang berjalan kaki, tentu akan discourage orang untuk berjalan kaki. Demikian juga seperti tadi sudah dicontohkan ya, sebenarnya membuat transportasi massal, terutama yang bersih ya, dengan bahan bakar yang bersih, bukan hanya berkontribusi pada penurunan kemacetan ya, yang juga berdampak pada mengurangi risiko masalah mental health, bukan juga hanya mengurangi masalah polusi, tetapi juga meningkatkan kesempatan dan motivasi orang untuk beraktivitas fisik. Karena dengan menggunakan transportasi publik ini, di antara pergantian waktu transit pasti ada jalannya sedikit. Nah, itu sudah mencukupi sebenarnya kalau untuk yang rutin. Lalu yang strategic objective yang berikutnya adalah active people. Jadi maksudnya bagaimana supaya diciptakan kesempatan program ya atau aktivitas yang memungkinkan semua orang untuk beraktivitas fisik. Penekanannya di sini adalah semua. Karena banyak sekali memang kalau tadi memang kita tidak salah ya memperhatikan secara umum general population, tetapi kita juga perlu perhatikan data juga belum menunjukkan sebenarnya kalau di kalangan lansia itu seperti apa. Kemudian di kalangan disabilitas terutama ya, ini mereka semua juga tetap butuh melakukan aktivitas fisik dengan keterbatasan yang ada sekalipun. Dan juga mereka yang sudah mengalami NCD dengan segala komplikasinya, mereka tetap harus ada aktivitas fisik, harus difasilitasi. Nah, menjadi pertanyaan apakah mereka cukup difasilitasi. Lalu pilar yang keempat adalah active system. Ini menyangkut tentang tata kelola ya, kemudian tentang data, adanya pengumpulan basis-basis bukti, advokasi dan sumber-sumber daya terutama keuangan ya. Oke. Selanjutnya maaf. Ya. Nah, menurun tadi secara global, nah di Indonesia ini yang sudah bersama-sama dikawal oleh WHO juga, di Indonesia sebenarnya sudah cukup dari policy framework-nya yang untuk mendorong adanya aktivitas fisik. Kami sangat berbesar hati WHO bahwa Presiden sudah mengeluarkan instruksi Germas ya, dan di Germas itu nomor 1 strategic objektifnya adalah meningkatkan physical activity, nomor 1 di antara 6. Itu sudah tertulis benar di dalam impresnya di situ ya. Ini sangat penting dan memang kunci ya, karena seperti tadi ketika kita berusaha meningkatkan aktivitas fisik dari masyarakat, maka banyak sekali yang ikut berubah lingkungan sekitarnya ya. Bagaimana kita memahami masyarakat, bagaimana kita melakukan kampanye, itu semua ikut berubah bersama. Nah,
Dengan adanya Germas ini, kemudian bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, WHO sudah melakukan situational analysis ya tentang physical activity di tahun 2021, mencoba menemukan apa yang menjadi tantangan, hambatan, dan opportunity dari peningkatan aktivitas fisik di Indonesia untuk konteks Indonesia, dan itu semua kemudian telah dituangkan menjadi rencana aksi nasional untuk peningkatan untuk pembudayaan aktivitas fisik dengan kerangka waktu 2020-2030. Saya di sini hanya menyinggung sedikit saja. Jadi targetnya secara nasional, karena tadi 2018 kita 33,5% ya yang physically inactive, kita menargetkan bahwa by 2030 ada penurunan sekitar 10%, jadi menjadi hanya 30%. Sebenarnya masih cukup tinggi yang tidak aktif ya 30%, tapi itu sudah penurunan yang besar. Nah, bagaimana untuk mencapai penurunan tersebut, angka turun sampai menjadi by 30% tadi, ada sejumlah target antara yang sudah disusun, ya bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan, tetapi bersama-sama dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Jadi dalam proses penyusunan rencana aksi nasional ini dilakukan cukup panjang ya, beberapa bulan kita melakukan konsultasi dengan daerah, juga dengan bekerja dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Olahraga, dan banyak kementerian lain termasuk pekerjaan umum untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian untuk mendukung pencapaian dari target physical activity untuk Indonesia. Ada beberapa target antara yang bisa dilihat di sini ya. Ini bisa menunjukkan bahwa ada kerja-kerja, ada ruang-ruang dan peran-peran penting dari banyak sektor. Bukan hanya sektor kesehatan. Misalnya untuk mengadakan perlengkapan jalan yang ramah untuk aktivitas fisik, misalnya untuk pejalan kaki dan pesepeda. Tentu bukan sektor kesehatan yang bisa melakukan itu, tetapi dari public works ya, atau dari transportasi. Lalu bagaimana untuk meningkatkan ada partisipasi masyarakat, terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas. Nah, itu mungkin juga perlu dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian Pendidikan yang terlibat di dalamnya. Nah, kita juga memberikan penekanan khusus ini kepada siswa di sekolah, karena data tadi menunjukkan ya mereka yang bersekolah justru tingkat aktivitas fisik, prevalensi aktivitas fisik yang kurang paling besar di antara kelompok-kelompok yang lain. Nah, karena acara ini, kegiatan ini yang hadir adalah dari akademia dan health profesional, maka kami ingin menitipkan ini Dr. Bobby dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, apa yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat akademik dan profesional kesehatan untuk membantu mencapai target ya penurunan angka inaktivitas di Indonesia dan secara global juga. Salah satu pertama adalah untuk membantu untuk membangun, memperkuat dan mengisi gaps ya tentang bukti-bukti atau evidence. Memang sudah banyak evidence yang disusun, tetapi masih banyak yang juga masih kurang ya. Yang gunanya adalah untuk memperkuat strategi-strategi kita dalam meningkatkan aktivitas fisik ya. Terutama bagaimana progres dan gaps. Ya, selama ini sudah ada upaya, tetapi apakah cukup efektif? Dan kemudian yang untuk menjadi efektif harus seperti apa? Pembelajaran itu masih kurang, terutama di Indonesia. Ini perlu kalau ada pendokumentasian, maka akan sangat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun semua sektor yang ingin terlibat di dalam upaya ini untuk meningkatkan efektivitas dari intervensi mereka. Lalu juga tentang kapasitas dan efektivitas dari aksi-aksi multisektoral juga belum ada ya informasi pembelajarannya, terutama untuk di Indonesia. Lalu tentang mereka yang kelompok disadvantage ya, secara ekonomi maupun yang lansia dan mereka yang dengan disabilitas atau penyakit kronis. Sejauh ini kita juga belum cukup banyak evidence yang menunjukkan sebenarnya status aktivitas fisik mereka seperti apa. Apa yang bisa mendukung mereka untuk mencapai standar aktivitas fisik ya. By the way, WHO sudah ada standarnya ya bagaimana untuk aktivitas fisik untuk kelompok-kelompok yang vulnerable ini. Dan kita juga belum cukup baik mendokumentasikan apa yang menjadi penghambat saat ini. Data dan informasi ini akan sangat berguna bagi pengambil keputusan seperti pemerintah Provinsi DKI misalnya, untuk dia lebih meningkatkan lagi bagaimana bisa memodifikasi lingkungan aman atau yang ini bisa juga melakukan
aktivitas fisik sesuai dengan standar kondisi mereka. Lalu hal kedua yang kami pikir bisa menjadi kontribusi dari masyarakat akademia dan profesional kesehatan adalah membangun kapasitas ya tenaga kesehatan profesional dalam melakukan asesmen aktivitas fisik dan konseling di layanan kesehatan rutin. Jadi idealnya asesmen tentang aktivitas fisik dan konselingnya untuk mereka bisa melakukan tingkat aktivitas fisik yang sesuai standar itu dilakukan di semua pelayanan kesehatan, terintegrasi dengan semua pelayanan kesehatan. Tidak hanya ketika dia datang untuk khusus untuk bertanya soal physical activity. Misalnya dia seorang ibu hamil, apalagi kalau dia sudah ada PTM-nya gitu ya, dia sudah ada faktor resiko misalnya obesitas, diabetes, ini harusnya terintegrasi. Bukan hanya ditanya tentang atau dikonseling tentang gizinya, pola makannya, tetapi bagaimana dia bisa mencapai aktivitas fisik yang ideal untuk kondisinya. Nah, ini diperlukan standar praktis yang bisa digunakan di klinik, di layanan, ya itu belum saat ini masih kurang. Lalu tenaga kesehatannya juga perlu terlatih ya melakukan konseling. Ini memang skill yang agak tricky juga ya, berbeda dengan edukasi karena konseling sifatnya lebih memberdayakan si pasien ya. Lalu perlu juga ada sertifikasi tentang kompetensi melakukan konseling physical activity. Ini yang sudah menjadi pemikiran saat ini ya, gaps-nya di mana, dan yang kami pikir bisa menjadi suatu kontribusi peran spesifik dari masyarakat akademia dan profesional kesehatan di Indonesia dan secara global. Di situ saya sampai di situ saya sediakan referensinya untuk bisa dibaca lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak, Dr. Francisca, atas presentasinya. Ya, saya minta izin dulu untuk menyapa Dr. Boni dan rekan yang tadi ditugaskan oleh Ibu Widya Stuti. Apa kabar, Dr. Boni? Ya, alhamdulillah sehat, Dr. Bobi. Oke, senang sekali bisa ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Mohon bisa bersama kita nanti untuk berdiskusi bersama. Bersama kita hari ini itu acara ini sebetulnya lebih ditujukan kepada peserta didik dari program studi ilmu kedokteran olahraga. Jadi bersama kita hari ini ada sekitar 30 residen kedokteran olahraga dari berbagai tingkat dan tahap. Dan untuk membuka sesi diskusi ini, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman residen untuk mengajukan pertanyaan baik kepada Dr. Widya Stuti yang diwakili oleh Dr. Buni dan rekan, dan juga kepada Dr. Francisca. Silahkan. Izin Dr. Bobi, saya ingin menyapa di sini telah hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Tri Mulyani. Dr. Tri Mulyani, selamat datang. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Boni, diperkenalkan. Ya. Baik, silakan. Saya buka sesinya untuk 3 penanya. Sudah boleh bertanya, Dok? Boleh, silakan Dr. Freddy. Oh ya, terima kasih Dr. Bobi. Untuk kesempatannya, saya ada beberapa pertanyaan dari yang tadi sudah dipresentasikan. Pertama, mungkin saya mau bertanya dulu ke Dr. Boni atau Dr. Tri yang tadi dari Pemda ya. Pertama tentang faktor keamanan. Nah, kita tahu waktu awal-awal pandemi, ketika hype-hype-nya bersepeda di Jakarta, banyak begal sepeda itu ya. Nah, itu bagaimana itu nasib akhirnya itu ya? Tidak ada berita follow up-nya soalnya itu. Begal sepedanya apakah ketemu, apa bagaimana itu mungkin yang membuat orang-orang yang seperti saya ketika misalnya bersepeda, mungkin waktu di awal-awal juga orang tua dari daerah juga telepon kan, supaya sebaiknya mengurangi untuk bersepeda di luar untuk faktor keselamatan. Nah, mungkin dari
tadi yang disebutkan bagaimana tentang keamanan, mungkin bisa diperjelas realisasi bentuk yang dimaksud dengan mengamankan itu seperti apa, baik untuk pesepeda mungkin, atau untuk orang-orang yang berjalan kaki yang mungkin takut kejambretan, atau orang yang berjalan kaki takut, misalnya kalau wanita jalan kaki sendirian sore-sore mungkin takut ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa jadi pertanyaan saya untuk realisasinya seperti apa sebenarnya yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua tadi adalah banyak program-program dari Pemda itu yang menyasar edukasi, seminar baik di Instagram ataupun ada seminar-seminar untuk masyarakat awam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah capaiannya apa dan bagaimana cara mengevaluasi yang sudah dilakukan dari seminar itu. Maksudnya kalau seminar kan setidaknya kita perlu membuat masyarakat awam itu paham, kan bagaimana dari segi provider ketika memberikan, lalu kita bisa dapat input bahwa sebenarnya yang kita sampaikan itu ada yang dilakukan, atau membuat masyarakat paham itu apakah ada skala yang dipakai atau sejenisnya begitu. Itu pertanyaan yang untuk Pemda. Kemudian yang untuk Dr. Francisca ya dari WHO tadi, tentang Global Action Plan Obesity yang untuk non-communicable disease. Kalau dilihat tadi saya lihat hampir ditargetkan ada penurunan di setiap faktor resiko. Tetapi untuk obesitas sendiri itu targetnya adalah tidak ada peningkatan atau 0% peningkatan. Kenapa? Hanya untuk yang obesitas itu sepertinya yang berbeda dari yang lain, faktor risiko yang lain. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini mungkin pertanyaan untuk bersama ya. Jadi kan tadi dijelaskan untuk bahwa sekolah-sekolah itu, anak yang bersekolah itu aktivitas fisiknya sangat rendah. Tapi di sisi lain, misalnya kami dari dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis yang terkait dengan universitas misalnya dari UI. Saya sendiri kesulitan mencari tempat parkir sepeda di UI Salemba ya. Saya kurang tahu yang di Depok. Tapi di UI Salemba saya sendiri kesulitan sebenarnya mencari tempat khusus parkir sepeda. Jadi ya biasanya nyelip-nyelipkan di mana gitulah. Tapi itu sendiri kan kadang-kadang juga pernah sekali saya ada kejadian ditegur oleh Satpam. Katanya itu bukan wilayah tempat parkir sepeda, jangan menaruh sepeda di tempat yang tidak semestinya. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga bagaimana yang katanya tadi siswa kurang aktivitas, tapi ternyata ketika kami meningkatkan aktivitas kami dengan mencoba misalnya bersepeda, ternyata tidak difasilitasi baik oleh wahana pendidikan juga. Nah, itu mungkin untuk diskusi kita bersama. Baik, terima kasih Dr. Freddy. Tadi saya berharap 3 penanya, namun sudah punya 4 pertanyaan. Jadi saya akan persilahkan dulu para narasumber kita untuk menjawab. Silahkan Dr. Boni atau Dr. Tri Mulyani. Boleh Dr. Vicky, mungkin boleh dibantu dulu Dr. Vicky. Terima kasih dok. Ya, baik. Makasih saya nggak buka layar karena sinyalnya kurang baik ya. Ya benar, seperti yang disampaikan oleh tadi dari dari penanya, memang terkait dengan kemarin itu sempat ramai ya terkait dengan begal itu, tetapi memang dari Pemprov sendiri, dari Pemprov DKI, ini memang ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh ya. Jadi memang dengan dibukanya waktu itu memang ada kelonggaran terkait dengan PPKM, kita juga merasakan bagaimana euforia masyarakat bisa keluar ya, dan kemudian saat itu sedang booming bersepeda. Nah, ini memang kemudian ramai diikuti dengan adanya kriminalitas seperti begal tersebut. Nah, saat itu memang upaya-upaya Pemprov DKI terkait dengan pengawasan. Jadi memang kita tidak sendiri ya. Jadi di DKI Jakarta alhamdulillah kolaborasi itu berjalan. Jadi bagaimana Satpol PP pengawasan baik terhadap keamanan sebagai turunan dari kepolisian juga ikut aktif. Kemudian kami juga memang banyak bekerja sama dengan Polda Metro Jaya
Dan ini memang dan satu lagi memang kita menghimbau masyarakat karena saat booming tersebut itu yang kita lihat memang juga satu bagaimana masyarakat nyaris abai terhadap keamanan dirinya sendiri. Jadi taruh sepeda sembarangan atau mungkin juga di tengah jalan umum ya, tengah ramai yang memang kondisinya malah lebih rawan untuk terjadinya kriminalitas. Nah ini memang terus kemudian pengawasan ditingkatkan dan memang satu untuk Satpol PP sendiri waktu itu terlibat dalam hal satu untuk protokol karena saat ini yang sebagai kedisiplinan itu memang ada di protokol ada di Satpol PP dan juga kemudian membantu dengan mereka banyak tersebar dan ini juga mampu memberikan minimal rasa aman bagi warga masyarakat pada saat itu. Demikian untuk pertanyaan pertama. Mungkin Dr. Boni mau nambahkan? Ya, baik Dok. Terima kasih Dok. Kalau untuk ada laporan-laporan, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang kita kembangkan, yaitu seperti Jaki Dok. Jadi nanti apabila ada laporan terkait dengan gangguan keamanan dan lainnya, nanti akan ditindak melalui aplikasi Jaki, dan Jaki itu akan sampai ke Jakarta Smart City yang akan ditindaklanjutin dengan SKPD terkait tentunya Dokter. Seperti itu tambahan Dok. Iya. Mungkin lanjut kedua. Pertanyaan kedua apa ya Dok? Mengenai program edukasi Dok, apakah edukasi ini bagaimana melihat capaiannya sehingga nanti bisa kita melihat before dan after-nya Dok untuk edukasi ini Dok? Iya, terkait edukasi memang kita cukup gencar ya. Jadi baik di semua bidang di Dinas Kesehatan kita cukup gencar untuk melakukan sosialisasi dan itu kita ikuti dengan survei-survei untuk mengawal dan memang pendekatannya pun terkait dengan kampanye-kampanye ini ataupun sosialisasi ini saat kita melakukan sosialisasi ke masyarakat kita juga tetap berpegang pada induknya, jadi pada OPD terkait. Jadi contoh misalnya seperti kesehatan kerja, kesehatan olahraga, itu memang kita tetap akan pegang induknya pada Dispora, terus kemudian pada Dinas UMKM, Dinas ataupun perusahaan-perusahaan terkait yang kita undang, sehingga memang masyarakat ataupun karyawan yang kita libatkan itu juga memang dikawal oleh OPD-nya, perangkat daerahnya, ataupun misalnya kalau masyarakat itu kita mengundang kader, maka PKK yang akan mengawal untuk pemantauan apakah terjadi perubahan perilaku atau tidak. Jadi memang kita tidak sendiri ya dalam hal melakukan perubahan ini dan kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ataupun dari OPD tersebut mereka juga melakukan survei yang sekarang banyak kita gunakan baik berupa yang Google Form ataupun survei-survei lainnya. Demikian. Dari Dr. Boni. Terima kasih. Baik Dok, untuk tambahan dari saya bahwa nanti Dinas Kesehatan mempunyai jajaran di bawahnya melalui Puskesmas bisa meningkatkan pengetahuan juga melalui kader-kader yang ada di lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya Dok. Ya. Dan untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana dengan anak sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aktivitas fisik di lingkungan sekolahnya Dok? Iya. Memang kemarin itu kita belum maksimal ya terkait dengan anak sekolah karena memang kita tahu dengan adanya walaupun ada PPKM sempat di level 2 itu memang kita tetap pertemuan tatap muka masih tidak sepenuhnya dilakukan. Jadi memang benar-benar aktivitas terkait dengan anak sekolah ini memang masih belum optimal ya kita laksanakan terkait dengan PPKM ini sendiri. Karena kita juga memang sangat khawatir karena kasus anak walaupun bagaimana itu menjadi prioritas kita agar resiko penularan memang tidak terjadi, tetapi kita hanya memberikan edukasi untuk terus bermain dan memberikan edukasi pada orang tua agar mereka mengingatkan. Jadi anak tuh jangan hanya depan laptop ataupun mengajak bermain-bermain di yang lebih aman untuk di lingkungan rumah. Demikian. Baik Dok, untuk pertanyaan untuk Dinas Kesehatan nampaknya sudah terjawab dengan semuanya Dok. Terima kasih Dok. Ada satu lagi Dr. Boni. Oh ya. Strategi apa yang diambil untuk peningkatan aktivitas fisik pekerja kantoran dan industri? Ini pertanyaannya melalui chat. Oke.
Kalau untuk ASN itu dari kita itu memang ada jadwal terkait misalnya jam 10 dan jam 2 itu ada senam germas, itu juga dari Kementerian Kesehatan yang memang kita tindak lanjuti sampai ke bawah, sampai ke jajaran OPD kita, jadi perangkat daerah kita. Jadi setiap jam 10 dan jam 2 mereka boleh model senamnya apa saja, tapi mereka ada instruksinya ya, ada instruksinya untuk melakukan kegiatan germas. Dan untuk terkait dengan kalau di swasta, memang beberapa kegiatan yang sudah banyak dilakukan. Jadi saat ini kita juga sudah mulai masuk dengan terkait dengan pos UKK, kita melibatkan ada pos-pos kesehatan di swasta, terus kemudian juga kita melakukan edukasi ya. Jadi edukasi itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap kita terkait dengan kesehatan kerja itu melibatkan dari instansinya juga ikut untuk semua sosialisasi yang kita lakukan sehingga mampu mengawal upaya-upaya atau sosialisasi yang kita sampaikan sehingga kita dapat melihat progresnya, adanya perbaikan atau tidak. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Dokter Vivi. Ya, izin menambahkan Robi bahwa yang secara tertib itu telah tertuang dalam surat edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor 21 tahun 2022 tentang pelaksanaan olahraga dan senam peregangan dan tempat kerja untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan itu juga merupakan bagian dari kegiatan strategis daerah di mana yang harus dilaksanakan di seluruh ASN di DKI Jakarta. Dan untuk perkantoran dan perindustrian itu dapat menggunakan Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran, yang dimana dalamnya termasuk peningkatan aktivitas fisik dan melakukan senam peregangan, Dok. Terima kasih, Dr. Robi. Baik, terima kasih Dr. Boni tambahannya. Saya akan persilahkan Dr. Francisca. Ada satu pertanyaan tadi, Dok. Oke, yang tentang kenapa diabetes itu 0%. Kalau secara detailnya tentu ada pertimbangan pada waktu proses penyusunannya, tetapi secara mungkin sederhananya ya disadari bahwa diabetes itu memang sebagian besar faktor ada dua macam kan, yang tipe 1, tipe 2. Yang tipe 2 itu memang sangat dipengaruhi oleh lifestyle. Tetapi di lain pihak diabetes itu tidak reversible, itu irreversible. Ya, jadi masih ada juga kita masih harus mempertimbangkan ada diabetes yang tipe 1 yang tidak berkaitan dengan lifestyle, yang tidak berkaitan dengan either dia physical activity yang baik atau yang natrium dietnya bagus, tapi karena memang juvenile yang tipe itu memang ada. Dan kemudian bila seseorang memang sudah terkena diabetes itu irreversible sifatnya. Jadi secara realistik memang kalau mengharapkan bahwa turun itu mungkin akan sulit ya, akan menjadi target yang sulit. Tetapi bahkan untuk menjadikan target jangan sampai ada peningkatan, itu sudah menjadi challenge yang cukup besar. Artinya kalau tidak ada peningkatan, itu semua faktor-faktor seperti apa, bukannya physical activity saja, tapi masalah healthy dietnya, ya consumption of sugar sweetened beverage itu tuh juga harus turun. That is already a lot of efforts. Jadi karena itu secara konsensus dikatakan setidaknya tidak ada peningkatan lagi dari obesitas gitu. Khusus untuk target 1 tadi. Tapi kalau saya boleh, moga-moga tadi cukup menjawab ya, kenapa kok obesitas itu 0%. Jadi diharapkan tidak ada peningkatan, minimal tidak ada peningkatan dari prevalensi obesitas by 2030. Kalau yang tadi ada pertanyaan ini, anak sudah berusaha ya di sekolah untuk aktif ya dengan naik sepeda, tapi ternyata tidak difasilitasi untuk parkirnya oleh sekolah. Nah, itulah makanya kenapa dalam GAPA itu ada 4 faktor. Kenapa tidak hanya active people? Kalau hanya active people itu betul-betul kita seolah-olah tingkat aktivitas fisik itu tanggung jawab masing-masing orang, udah individu. Kamu udah dikasih tahu, ya kalau enggak ini ya sudah kayak gitu istilahnya. Tapi tidak, kita memahami bahwa untuk seseorang bisa melakukan aktivitas fisik itu diperlukan lingkungan juga yang mendukung. Nah itu tadi ketika
lingkungan sekolahnya ternyata masih belum satu kesepakatan tentang bagaimana saya menjadi lingkungan yang mendukung aktivitas fisik ya. Jadi bukan lingkungan fisik yang kita bicarakan, bukan hanya lingkungan fisik yang kita bicarakan, tapi juga faktor-faktor petugas administrasi, petugas gurunya sendiri, petugas staf yang non pendidikan. Itu juga semua harus sadar. Kenapa saya harus begini? Selain faktor lingkungannya itu dimodifikasi supaya lebih fasilitatif ya terhadap aktivitas fisik. Tapi memang isunya memang di situ ya. Memang isunya adalah di situ bahwa sekarang pendidikan jasmani itu masih dipahami seperti satu single mata pelajaran tersendiri. So ketika dalam 1 minggu ini saya bicara anak SD ya, 1 minggu dia melakukan dia bersekolah, dia terpapar dengan informasi tentang dan dibiasakan ya subliminal informasi tentang bagaimana dia melakukan aktivitas fisik itu hanya 1 atau 2 jam pelajaran segitu. Padahal sebenarnya idealnya itu bisa semua pesan, semua dorongan untuk melakukan aktivitas fisik bisa dimasukkan di dalam setiap mata pelajaran. Ya, nah di sini maka penting adanya yang tadi disebut di satu active societies sebagai pilar pertama dari GAPA. Jadi bagaimana kapasitas semua orang untuk bisa dia memasukkan membudayakan dari aktivitas fisik melalui pekerjaannya sehari-hari. Jadi ini sedang kita bicarakan ya dengan Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia untuk kita menyusun bagaimana caranya membantu Kementerian Pendidikan meningkatkan kapasitas ya guru-guru dan juga tenaga non pendidikan. Ingat, jadi bukan hanya gurunya saja tetapi juga seluruh komponen sekolah untuk mereka bisa bukan mengedukasi per se anaknya ya, karena anak itu terutama ini kalau saya bicara anak ya, lain kalau dengan kampus memang. Kalau anak itu dia hanya melihat contoh. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa kalau kita ingin anak-anak SD terutama kan tadi yang yang paling cepat peningkatan inaktivitasnya 10-14. Kalau kita ingin menangani masalah itu, bukan anak SD-nya yang saja yang diedukasi, semua lingkungan sekitarnya. Karena mereka harus memberi contoh kepada anak-anak ini bagaimana hidup yang aktif seperti itu. Jadi itu berat ya, dan kita sedang menyusun dengan Kementerian Kesehatan bagaimana strategi terbaik, dan kita sudah sadari kayaknya harusnya gurunya, kepala sekolahnya, tenaga-tenaga administrasi non pendidikan itu yang diubah dan orang tuanya. Nah, ini dia. Itu tantangannya. Nah, kita juga akan sangat tertarik untuk bisa mendengar kalau misalnya kita yakin di luar sana pasti sudah ada sekolah-sekolah yang sudah atau guru-guru ya yang sudah melakukan inisiatif yang baik. Nah, ini nanti kita akan coba tampung untuk menjadi suatu modul atau panduan yang bisa digunakan secara nasional. Nah, mungkin itu informasi saat ini ya, kita menyadari tantangannya dan sedang mencoba untuk menjawab bersama-sama. Moga-moga bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Francisca. Saya minta izin untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi ke Dr. Vivi. Dok, ini ada pertanyaan kalau butuh informasi untuk edukasi dari pemerintah Provinsi DKI itu bisa diakses di mana? Terkait informasi apa tuh, Dok? Di sini sih tentang bagaimana berkegiatan, beraktivitas fisik, berlatih ini itu, apakah ada informasi seperti itu yang bisa diakses oleh teman-teman di Jakarta ini? Sebenarnya kalau dari saat ini kan kita punya media itu dari Jaki, untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Pemprov DKI ada melalui Jaki. Terus kemudian kita juga punya Dinas Kesehatan punya media sosial, jadi ada Instagram, ada online untuk Dinas Kesehatan cukup banyak. Mungkin Dr. Boni yang bantu jawab ya, Dok ya. Ya, baik Dok. Ya, untuk informasi bisa didapatkan di Jaki salah satunya, Dok. Kalau untuk
pertanyaan secara umumnya, tapi kalau untuk yang di oleh Dr. Kurniati Tanjung untuk akses tuntunan kegiatan fisik dan peregangan di kantor itu boleh menggunakan dari Kementerian Kesehatan, Dok. Itu ada di Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang ketiga kantoran, Dok. Baik, terima kasih Dr. Vivi, Dr. Boni. Saya dihubungi untuk memberi kesempatan, ada 2 penanya lagi. Satu Dr. Inarota, silakan Dr. Inarota. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Dr. Bobi atas kesempatannya. Mungkin tadi dari Dr. Francisca, terima kasih juga informasi yang bagus tentang aktivitas fisik terutama di kalangan anak, karena kebetulan penelitian kami di tahun 2017 adalah tentang transportasi aktif di kalangan anak SMP. Jadi bagaimana di sini kami coba melihat kebijakan rayon yang selama ini sudah diterapkan di DKI Jakarta bisa diselaraskan dengan aktivitas fisik di kalangan anak sekolah. Dari penelitian kami, salah satu yang kami dapatkan adalah persentase anak sekolah itu akan lebih tinggi untuk melakukan transportasi aktif, berjalan kaki ataupun bersepeda, jika radius dari rumah ke sekolah itu sekitar 500 meter. Itu di salah satu sekolah di Jakarta Timur yang kami dapatkan. Jadi alasan dari anak-anak itu tidak melakukan aktivitas jalan kaki ke sekolah, salah duanya adalah karena faktor keamanan dan juga kenyamanan. Mungkin tadi salah satu penyebab sama dengan Dr. Freddy. Jadi mungkin di sini kami kalau boleh kasih masukan ke DKI, bagaimana sistem rayon ini bisa nantinya antara Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan bisa sama-sama bekerja untuk campaign gitu, Dok. Apakah kayak jalan bareng asyik ke sekolah gitu, ataupun orang tua sehat jalan pagi bersama anak sekolah, mungkin ini yang bisa, jadi yang tadinya 500 bisa dicakup dalam radius setidaknya 1 kilometer gitu. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Inarota. Ada satu lagi Dr. Iriulandi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Bobi. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan saja. Yang pertama adalah terkait dengan COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa penelitian di negara lain yang sudah berkembang sampai saat ini, di mana pengaruh dari COVID-19 itu berpengaruh sangat cukup pesat terhadap perubahan dari lifestyle, terutama physical activity, di mana ada inactivity yang meningkat, terutama pada berbagai usia. Pada usia tua, pada usia muda pun semuanya terkena. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan COVID-19 ini, apakah ada perubahan-perubahan target atau misalkan sebuah gerakan yang lebih masif, baik dari WHO maupun dari Dinas Kesehatan dari Provinsi Jakarta dalam menanggapi ini, dikarenakan seperti yang kita tahu 2023 akan ada data terbaru dari baik dari Indonesia maupun dari WHO yang mungkin kita akan melihat sangat-sangat berubah dari physical inactivity ataupun mungkin akibatnya seperti obesitas yang meningkat, terutama pada pasien-pasien kita di ilmu kedokteran olahraga pun kita sudah melihat obesitas itu sangat meningkat dan nantinya akan berpengaruh pada jantung, diabetes, dan lain-lain. Baik, itu pertanyaan pertama saya. Yang pertanyaan kedua adalah tadi menarik terkait slide dari Dr. Francisca mengenai tingkat ilmu ataupun bagaimana dokter atau kesehatan itu menganalisis, mengasesmen, dan juga mengkonsultasi atau memberikan pengarahan tentang aktivitas fisik terhadap masyarakat, menjadi salah satu gerbang kita untuk bisa meningkatkan dari tingkat aktivitas fisik masyarakat itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana dengan tingkat pengetahuan dari bukan pelaku usaha atau petugas kesehatan, baik itu dokter maupun dari bidang-bidang lainnya terhadap asesmen ini, atau misalkan terhadap bagaimana cara berkonsultasi kepada masyarakat langsung
mengenai tingkat aktivitas fisiknya, dikarenakan kalau misalkan memang ada kekurangan dalam hal itu atau misalkan belum dilakukan, mungkin ini bisa jadi jembatan bagi ilmu kedokteran olahraga FKUI ataupun dari WHO dan pihak-pihak terkait kepada provinsi Dinkes DKI Jakarta dulu, mungkin nanti ke depannya mungkin seluruh Indonesia, bagaimana cara dokter ataupun cara perawat ataupun cara public health lain untuk bisa aware terhadap pentingnya ilmu assessment ataupun ilmu dalam berkonsultasi mengenai tingkat aktivitas fisik yang sesuai dengan ilmu atau kaidahnya. Sekian dari saya, terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilahkan dokter Vivi. Ya, baik, makasih. Mungkin saya menjawab sekaligus tadi saran dari penanya pertama. Jadi memang upaya-upaya kita untuk memotivasi ya. Jadi saya mungkin memetik dari paparan Dr. Francisca tadi bahwa terkait dengan upaya aktivitas fisik ini kita banyak hal yang harus menjadi pertimbangan kita, baik secara pribadi, adanya sistem, adanya kebijakan pemerintah, terus kemudian juga lingkungan juga berpengaruh ya. Terkait dengan itu memang banyak hal yang kita lakukan, tetapi memang satu upaya-upaya untuk mengkampanyekan ini memang terus kita gencarkan, dan kita juga memang butuh kolaborasi, butuh dukungan dari semua pihak. Kenapa? Karena untuk upaya aktivitas fisik ini, kesadaran untuk bergerak itu mungkin saya memetik dari ilmu promosi kesehatan ya. Mungkin tidak kenal, menjadi tahu, menjadi mengerti, dan kemudian menjadi paham, dan akhirnya mau perlahan-lahan merubah perilaku. Nah, inilah yang masih gencar kita lakukan, dan kita mengajak semua pihak, dan pada itu Pemprov DKI itu memang kita berkolaborasi. Jadi dari dinas kayak sekarang yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana sebenarnya kita sudah berbuat untuk lingkungan ya, kita mau berbuat banyak, misalnya dengan jalur sepeda, kemudian ruang terbuka hijau, RPTRA, tempat ruang bermain anak di setiap kecamatan, itu adalah upaya-upaya langkah kita untuk mendekatkan masyarakat untuk bergerak, untuk beraktivitas. Nah, ini yang terus kita upayakan sambil juga berharap bahwa baik organisasi profesi ataupun lintas sektor ataupun semua masyarakat yang peduli ini ayo masyarakat semua untuk mau mendukung, bahwa kalau tidak memang angka PTM kita akan meningkat ya. Jadi memang terus kita bergerak, tapi memang benar-benar butuh dukungan yang banyak. Apalagi kita tahu kampanye terkait dengan makanan yang fast food ini, terus kemudian junk food, makanan siap saji, itu adalah sebenarnya kan bertolak belakang dengan kampanye hidup sehat kita gitu ya. Jadi memang sedangkan kampanye tersebut jauh lebih gencar daripada upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Makanya ini benar-benar kita berharap dukungan dari semua pihak agar upaya kita dapat tercapai. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Vivi. Hadirin yang saya hormati, kita sudah lewat dari waktu yang dijadwal, dan sebagai penutup pada kesempatan hari ini itu bergabung juga bersama kita Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Saya akan persilahkan Dr. Leni, kemudian nanti dilanjutkan Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Olahraga, Dr. Nani, sekaligus menutup pertemuan ini. Silakan Dr. Leni dulu. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Yani sebagai Ketua Program Studi. Terima kasih Dok atas inisiatifnya untuk mengadakan acara sore ini yang sangat bagus. Juga para narasumber Dr. Bu Francisca. Juga di sini ada Bu Vivi dan Pak Boni. Terima kasih banyak juga senior-senior dan semua PPDS yang saya sayangi. Jadi saya sangat tertarik tadi dengan
bagaimana program ini dibuat dari Bu Francisca yang memberikan penjelasan ya secara holistik menurut saya. Kemudian kita lihat juga dari Dinkes DKI yang mencoba mengaplikasikan. Namun Bu Francisca, ada yang saya perhatikan. Tadi kan ada namanya yang 4C ya targetnya. 4C di mana 4C create active. Nah, yang paling menarik buat saya adalah yang mungkin ada bom waktu di sini yang perlu dihadapi bersama, yaitu melalui yang C keempat, yaitu sistem. Kenapa? Karena tadi dicontohkan dari data bahwa agak mengkhawatirkan menurut saya, Bu. Jadi karena yang meningkat menjadi physical inactivity itu adalah mereka dalam usia muda sekolah, ya. Sedangkan kita tahu persis bahwa data di WHO, bukan WHO, data dari BPJS Kesehatan. Nah, saat ini yang pengeluaran, kalau kita selalu paling gampang tuh melihat aliran dana yang dikeluarkan pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan, di mana penyakit PTM itu memang betul sesuai data Ibu, itu merajai, dan itu banyak 80% untuk pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Nah, sedangkan yang dana keluar untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer, di mana itu adalah program-program yang semua dibahas sore ini, yaitu promotion and prevention, itu hanya 20%. Nah, dari situ kita melihat bahwa keberpihakan sebuah sistem untuk mengelola tantangan bahwa 5-10 tahun ke depan, yang tadi data sekolah yang physical inactivity itu rendah, itu akan menjadi bukan turun nanti. Tadi kan obesitas tadi diharapkan turun, bukan turun deh, cukup 0% gitu. Itu bukan 0%. Menurut saya nanti justru meningkat, itu nggak akan ditekan, nggak bisa ditekan PTM-nya. Jadi ini sudah suatu menurut saya ada masuk dalam konteks kegawatan ya menurut saya untuk 5-10 tahun ke depan. Kalau kita tidak bergerak lebih agresif. Nah ini saya katakan lebih agresif iya, karena data itu agak mengkhawatirkan menurut saya. Kemudian sistem belum berjalan selaras. Tadi saya juga melihat teman-teman kan di DKI masih banyak menghimbau ya, masih banyak menghimbau, sehingga tadi sudah juga dibahas tentang sekolah, anak sekolah, semua bentuknya masih himbauan. Mungkin ini nanti saya sangat berharap lebih dari teman-teman di WHO maupun di Dinkes DKI, bukan di Dinkes ya, nanti dari Kemenkes ke bawah, dan juga kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan mungkin untuk lebih agresif. Itu saja pesan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Nani. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan DKI yang mewakili Bapak Gubernur, dan juga kepada Dr. Francisca Mardiana Ningsih yang bekerja di WHO Indonesia. Kami mendapat pencerahan yang sangat baik dari semua pemaparan dan membuat kita terbuka bahwa apa yang kita laksanakan sehari-hari untuk kesehatan pasien atau kelompok pasien itu sebetulnya harus didukung oleh berbagai aspek. Dan tadi diperlihatkan dengan sangat baik aspeknya, mulai dari kebijakan, bahkan kebijakan di tingkat global, sampai dengan kebijakan yang terkecil gitu ya. Bahkan dicontohkan di sekolah atau di tempat kerja itu tetap harus ada kebijakannya juga gitu, meskipun kita sudah memberikan edukasi, pengetahuan kepada pasien-pasien kita gitu. Jadi kerjasama lintas sektor ini menjadi
sangat terlihat dalam pembicaraan hari ini, yang juga menyadarkan kita mungkin kalau memang kita mau mulai, selalu kan paling mudah mulai dari diri sendiri ya. Bagaimana diri sendiri, tempat kerja kita bisa kita dorong sebaiknya apa yang kita lakukan agar kita menjadi tempat ideal. Saya nggak akan lupa Dr. Francisca mengatakan, saya berharap sudah ada yang melakukan dan bisa sharing praktik baiknya gitu. Karena kita yakin sebetulnya banyak yang sudah bergerak gitu ya. Tapi mungkin belum semua kita ketahui hasilnya, dan WHO itu WHO maupun pemerintah daerah pasti memerlukan bukti-bukti tersebut supaya bisa menjadi kebijakan dan sebagainya. Nah, saya juga mendorong kepada para peserta didik untuk mengerti mengenai hal ini dan mengupayakan dalam semua kajiannya untuk melihat berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku pasien. Jadi bukan hanya edukasi dari kita, tapi juga kondisi pasien itu sendiri, apa aksesnya terhadap tempat latihan, tempat bergerak, apa kesempatannya gitu. Kadang-kadang ada akses tapi nggak ada kesempatan, waktu yang kurang. Bagaimana kalau ide-ide yang tadi beberapa sudah mengemuka kita terapkan juga kepada pasien kita gitu. Nah itu yang saya kira menjadi pesan dari pertemuan sore hari ini. Semoga kita menjadi dokter yang nantinya lebih berwawasan, wawasannya komprehensif sehingga bisa membantu pasien kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Francisca, kepada Dr. Boni, Dr. Vivi, dan juga tidak lupa kepada Dr. Bobby yang sudah memoderatori acara ini. Insya Allah saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk mengambil foto dari kegiatan ini. Baik. Nah, kamera. Izin mengambil fotonya, dokter. Baik, ada 2 slide yang akan saya ambil. Baik untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Dr. Francisca. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi lebih lanjut kita ya. Iya, Dok. Kami sangat menunggu nanti ini, terutama kita lagi membangun ini ya, bagaimana kita strategi dan panduan terutama untuk intervensi kepada anak-anak sekolah ini ya. Iya, Dan tadi betul sekali, Dok, lintas sektornya itu penting sekali di situ. Ya, looking forward to work with you, Dok, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya lancar hari ini sampai akhir nanti. Amin. Izin saya live. Ya. Saya istri Dr. Francisca. Terima kasih banyak Dr. Vivi. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Dok. Ya, insya Allah semua sehat. Makasih.